Halo guys, balik lagi bersama dengan Red Bear Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan komik yang menceritakan tentang perjuangan seorang laki-laki yang berubah menjadi ayah tak tertandingi. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih lama lagi, mari kita lanjut ke part 20. Cerita dimulai. Scene beralih kepada Chun Soso. Terlihat Chun Soso sedang berjalan sendiri di sebuah jalanan desa. Di mana semua orang, seharusnya tadi kusuruh beberapa orang menemaniku. Gumam Chun Soso yang berjalan sendiri dan melihat sekitar hampir tidak ada orang sama sekali. Tak selang berapa lama kemudian Chun Soso melihat anak kecil yang sedang membersihkan rumput di ladang. Kakang Ong, pikir Chun Soso yang melihat anak kecil itu mengingatkannya kepada kakaknya. Anak kecil yang melihat Chun Soso berjalan sendiri memberikan kode kepada Chun Soso, namun Soso tidak paham maksudnya. Segera anak kecil itu berlari menghampiri Chun Soso kemudian menarik lengan untuk mengikutinya. Saat ditarik Chun Soso berpikir dalam hatinya, ada apa? Cepatlah, ujar anak itu menarik Chun Soso bersembunyi di sebuah gudang. Tolong jangan bersuara. Kata anak itu menutup pintu gudang dan kemudian anak itu melanjutkan aktivitasnya membersihkan rumput di ladang. Chun Soso yang tidak mengerti maksud anak kecil itu, hanya bisa diam dan mengikuti kemauan anak itu dengan bersembunyi di gudang. Beberapa saat kemudian terlihat rombongan dari sebuah kelompok lewat di dekat anak itu kemudian berhenti. Hei nak, kau lihat wanita lewat dekat sini? Tanya pemimpin kelompok itu kepada anak kecil. Aku tidak lihat orang lewat pak. Ujar anak kecil itu. Kemudian pemimpin kelompok itu bertanya kepada bawahannya. Kau yakin dia lewat sini? Jalannya kan cuma di sini. Saut bawahannya. Kau serius dia cantik kan? Tanya kembali pemimpin kelompok. Dia adalah orang tercantik yang pernah kulihat dalam hidup, makanya kulaporkan. Jawab bawahannya. Kemudian pemimpin kelompok itu berkata. Berarti rasanya nikmat. Hei nak, kau tidak ingin mati karena bohong kan? Ujar pemimpin kelompok itu mengancam anak kecil. Tentu saja, jawab anak kecil itu. Sesaat kemudian bawahannya turun dari kuda menghampiri anak kecil itu. Melihat hal itu anak kecil itu bergumam dalam hati. Wadaw, satu orang malah turun, slow-slow. Kemudian orang bertopeng tengkorak itu langkah menggampar anak kecil itu dan berkata. Kau tampak menyembunyikan sesuatu. Kau bohongkan tadi, cuma kau yang ada di sekitar sini. Serius, aku tidak lihat siapapun, saut anak kecil itu. Kayaknya kau harus disiksa dulu biar jujur, ujar pria bertopeng berkata. Dia benar-benar suka menyiksa anak kecil. Kalau aku yang mukul pasti sudah mati. Pungkas pemimpin kelompok bertopeng tengkorak. Setelah beberapa lama kemudian, pria bertopeng tengkorak yang menyiksa anak kecil itu berkata. Anak brengsek berteriak pun tidak. Kelihatannya anak ini memang jujur. Ujar pria bertopeng yang menyiksa anak kecil itu kepada pemimpin kelompok. Berarti cepatlah naik, kita lanjut mengejarnya, saut pemimpin kelompok bertopeng tengkorak. Hei nak, anggaplah kau sedang beruntung karena tidak kubunuh. Ujar pria bertopeng tengkorak itu lanjut berkata. Kita harus bergegas karena Pak Kepala pasti sudah haus. Setelah beberapa saat kemudian kelompok bertopeng tengkorak meninggalkan anak kecil itu, Chun Soso pun keluar menghampiri anak kecil yang terluka dan pingsan karena disiksa oleh kelompok bertopeng tengkorak. Kau adalah anak kedua yang mencoba melindungiku meski jauh lebih lemah. Ucap Chun Soso yang mengelus kepala anak kecil itu yang terlihat berdarah. Kemudian Chun Soso keluar dari area persawahan untuk melihat kemana kelompok bertopeng tengkorak itu pergi dan bergumam dalam hati. Ternyata kalian bisa muncul juga tanpa dicari, klan tulang. Ujar Chun Soso yang menahan amarahnya. Sekedar informasi, Mimin akan membawakan cerita tentang anak kecil yang menolong Chun Soso, jika channel Mimin tembus 1000 subscriber sebelum lebaran tahun ini. Jadi agar cepat Mimin bahas, bantu subscribe dan share agar cepat tembus dan cepat Mimin bahas. Scene beralih kepada MC kita kembali. Terlihat kenangan MC kita saat masih muda dan belum bermusuhan dengan Makgah. Saat MC kita sedang berlatih tiba-tiba Makso menemuinya. Noh Gah, teriak Makso berlari memanggil MC kita.
Mereka temukan, ujar Maxo kepada MC. Temukan apa? Tanya MC kita yang tidak paham. Jejak gurumu, bersama rekannya juga, jawab Maxo. Di mana? Tanya MC kita kembali. San Mensia, ingat tukang kapal itu, jawab Maxo. Kakek Kang, saut MC kita. Iya, tahun lalu kakek itu yang memberi guru kita tumpangan. Ujar Maxo kepada MC kita yang sedang handstand yang kemudian berbalik dan menghentikan latihannya. Melihat hal itu Maxo bertanya, kenapa kau tenang begitu? Jadi tahun lalu dia di sana? Tanya balik MC kita. Iya, katanya pergi ke Henan. Jawab Maxo. Kok ke sana? Saut MC kita. Entahlah, tapi bukannya mending diperiksa ke sana mumpung dapat petunjuk. Ujar Maxo memberitahu MC kita. Oi, kau pikir Henan kota kecil? Bagaimana cara kita menemukannya di sana? Tanya MC kita lagi. Kemudian Maxo berkata, di sana ada kelompok pengemis dan klan rendahan. Guruku pasti mendekati mereka karena dia aneh. Mungkin gurumu orang aneh, tapi guruku masih waras. Memangnya bakal nemu apa di sana? Saut MC kita bertanya. Tapi setidaknya ada petunjuk kan? Tidak penasaran sedikit pun, ujar Maxo. Kemudian MC kita melanjutkan latihannya dan berkata, memang apa gunanya mencari mereka? Lagi pula mereka pergi tanpa pamitan. Maxo yang mendengar itu pun sedikit kesal dengan MC kita. Chapter beralih kepada saat ini, saat MC kita berada di kapal Maxo. Kapal Maxo yang saat ini sudah bersandar di pelabuhan. Turun, kata Maxo atau yang dikenal MC kita dengan sebutan Makgah. Mendengar hal itu MC kita berkata, baiklah kawan. Terlihat Yok Ahan telah menunggu di dermaga dengan membawa banyak prajurit. Melihat hal itu MC kita berkata, gila banyak sekali, padahal sudah kuhapus jejak guru kami, ujar MC kita berpikir dalam hati mengingat kenangan yang lalu bersama Maxo saat masih muda. Turun, Maxo berkata kepada MC kita. Bisa langsung mampus aku, kau serius ingin aku mati Maxo? Tanya MC kita. Maxo yang kesal berkata, cepat, turun, itu bukan kecelakaan ataupun kesalahan. Pikir Maxo dalam hati mengingat kesalahan MC kita di masa lalu. Hei Maxo, saut MC kita lagi. Kapalku bisa penuh darah kalau kau tidak turun dan juga melawan pantang. Jawab Maxo dengan nada tinggi. Prajurit tingkat 2 yang menyaksikan itu kemudian bersiap dengan pedangnya, sedangkan anak kecil kurus sedang menghitung prajurit musuh. 15, atau sekitar 20 mungkin, ujar anak kecil kurus itu melihat banyaknya prajurit musuh. Mendengar apa yang dikatakan Maxo, MC kita bergumam dalam hati. Masih saja, kemudian MC kita lanjut berkata, baiklah, sebagai gantinya, bawa mereka ke seberang. Bisa kan, mereka masih anak-anak, kau tidak butuh ada mayat anak kecil yang naik kapalmu kan? Mendengar hal itu prajurit tingkat 2 bergumam dalam hati. Aku bukan anak kecil lagi. Kemudian MC lanjut berkata, berjanjilah melepas mereka dengan aman. Mereka harus kembali dengan selamat agar anak-anakku bisa hidup. Maxo terkejut mendengar hal itu, dan berkata, anak-anakmu. MC kita berkata, aku punya 3 anak, usia mereka baru 8 tahun. Jika mereka masih punya ibu, sebenarnya tidak masalah. Tapi ibunya meninggal selepas melahirkan. Terserahlah jika ingin menumbalkanku, yang penting selamatkan mereka berdua. Mereka harus kembali agar anak-anakku terurus. Maxo, berjanjilah demi nyawaku. Mendengar hal itu Maxo menganggukkan kepalanya. Berjanjilah antar mereka sampai wilayah naga surgawi dengan selamat. Pungkas MC kita. Aku janji, jawab Maxo. MC kita tersenyum mendengar hal itu. Dan kemudian MC kita berkata, angkat jangkar begitu aku turun. Iya, cepatlah turun, saut Maxo. Kemudian MC kita melompat turun dari kapal. Melihat hal itu prajurit tingkat 2 terkejut dan berkata, Tuan Noh, aku juga akan turun. Tetaplah bersamanya dan lakukan kewajibanmu, saut MC kita. Kemudian MC kita melihat prajurit musuh sudah bersiap bergumam dalam hati. Waduh, kayaknya aku bakal mampus betulan. Cepat pergi, Maxo, kumohon, ujar MC kita berkata kepada Maxo.
Maxo yang mendengar hal itu langsung memberikan perintah kepada bawahannya dengan berkata, "Turunkan layar." Yok Ahan yang terkejut melihat itu berkata, "Tuan Heo, tolong turut serahkan mereka. Yang akan turun hanya dia," jawab Maxo. "Tak bisa kami biarkan, setidaknya turunkan juga anak itu," ujar Yok Ahan berteriak. "Tak bisa dibiarkan," pikir Maxo dalam hati. Kemudian Maxo berkata, "Dia adalah penumpang kapal ini, aku pun tak terima jika keselamatannya terancam." Mendengar hal itu MC kita berpikir dalam hatinya, berarti si anak brengsek itu memang prioritas utama mereka. Mendengar Maxo berkata seperti itu, Yok Ahan berpikir dalam hatinya, tak ada gunanya jika dia tak terebut. Meskipun harus bermusuhan dengan setan air, kami tak boleh kehilangan dia. Kemudian Yok Ahan berkata, "Kami akan pergi tanpa perlawanan jika kau menyerahkannya ke." Akan tetapi, saut Maxo, "Jika tetap bersikeras, kau akan menjadi musuh kami Tuan Heo," ujar Yok Ahan mulai mengancam. Mendengar hal itu Maxo berkata, "Naiklah jika kau berani." "Apa boleh buat," gumam Yok Ahan dan lanjut berkata, "Bunuh pria itu, dan naikin kapalnya." Sesaat kemudian setelah Yok Ahan memberikan perintahnya, para prajurit pengejar pun mulai bergerak. Melihat hal itu MC kita bersiap dan berpikir dalam hatinya, "Sekarang aku cuma tinggal mengatasi mereka. Aku akan bertahan hidup." "Bunuh dia," ujar para prajurit-prajurit yang mulai menyerang MC. Baku hantam pun terjadi. Saat melakukan baku hantam MC kita berpikir dalam hatinya, daya tempur mereka melemah. Jelas sekali. Sampah ini. Sensasi ini menyebar melalui tangan kiriku. Lalu rasanya di tangan kananku ini. Sensasi ini, kenapa rasanya sakit sekali, padahal aku cuma pakai tinju besi pendopo kemasan sekali doang. Baku hantam pun terus terjadi di dermaga. Terlihat MC kita yang terkejut terkena sabetan pedang. Kemudian MC kita berpikir dalam hatinya, terkena pukulan yang harusnya ku hindari. Bahkan serangan yang harusnya pasti kena malah meleset. MC kita menerjang tusukan pedang dengan sigap menghindari lalu mengunci pergerakan prajurit musuh. Prajurit musuh yang mendapatkan kuncian MC kita berkata, "Matilah brengsek," ujarnya sambil memukul-mukul MC. Kemudian MC kita mengerahkan tenaganya untuk mengangkat prajurit musuh dan berpikir dalam hati, "Tapi aku takkan melemah," ujar MC kita yang kini memutar-mutar tubuh prajurit musuh dan kemudian melemparkannya. MC kita menoleh ke belakang ke arah kapal dan berpikir dalam hati, "Aku takkan sudi mati, karena aku belum boleh mati hari ini." Kemudian MC kita berlari menerjang prajurit musuh. Prajurit musuh pun berkata, "Bunuh dia, tahan dia. Dia mirip monster saja, badannya itu dari baja atau apa," ujar para prajurit musuh yang melihat MC kita mengamuk. Beberapa saat kemudian, setelah MC kita menumbangkan dan membuat terkapar semua prajurit musuh, MC kita berlari ke kapal untuk menghadapi Yok Ahan. Tapi saat berlari tiba-tiba MC kita dihadang oleh jurus naga air milik Maxo. "Maxo, habisi dia," ujar MC kita kepada Maxo yang kemudian melompat mundur karena jurus Maxo menghadangnya. MC kita melihat Maxo yang tengah berhadapan dengan Yok Ahan. Keduanya saling mengeluarkan jurusnya, dan saat kedua jurusnya beradu Yok Ahan sedikit terpental mundur ke belakang. Melihat hal itu MC kita bergumam, bukan main dia mampu mengimbangi Maxo. Kemudian pandangan Yok Ahan terpecah saat MC kita di dekatnya. "Keparat, sejak kapan kau? Apa yang telah kau lakukan?" ujar Yok Ahan yang langsung terkejut melihat prajuritnya terkapar semua. Kemudian Yok Ahan berpikir dalam hatinya, "Terbantai abis. Dia sangat kuat. Jika aku berfokus pada setan air, dia bisa menghalau rute kabur kami. Akan kubunuh orang ini dulu," pikirnya dalam hati yang langsung melompat untuk menyerang MC kita. MC kita yang mendapatkan serangan itu pun bergumam dalam hati, "Tidak begitu cepat," kemudian mencoba menahan serangan pedang Yok Ahan dengan pedangnya. Kemudian MC kita melompat untuk menjaga jarak, namun dengan cepat Yok Ahan kembali menyerang lagi. MC kita yang mendapatkan serangan itu kembali bergumam, "Gila, dia benar-benar mengincar titik vital." Cepat pula, saat MC kita yang sedang menghindar dari serangan Yok Ahan berkata, "Jangan kira aku hanya akan menghindar.
Kemudian MC kita maju dengan cepat untuk memberikan serangan balasan kepada Yok Ahan dan berpikir dalam hatinya. Meskipun kau berasal dari Murim, tapi tetap saja bisa mati. Dan kemudian MC kita berkata kepada Yok, menyingkirlah kalau tak mau mati. Saat baku hantam Yok Ahan dengan MC kita, dari sudut pandang Yok Ahan yang terdesak bergumam dalam hati. Orang ini, meski belum ku sempurnakan teknik ini, tapi Yok Ahan mengeluarkan jurusnya dengan menyelimuti pedangnya dengan ki. Kemudian mulai menusukkan kepada MC kita. MC kita yang mendapatkan serangan dari Yok Ahan sempat berpikir dalam hatinya. Jika kami bentrok, aku bisa bernasib seperti sebelumnya. Jadi karena itulah, kemudian MC dengan nekat maju menerjang tusukan pedang Yok Ahan. Melihat MC yang tidak kenal takut maju menghampirinya, Yok Ahan berpikir dalam hatinya. Kalau tidak mau mati di tanganku, minggirlah. Orang ini sungguh gila, apa dia berniat bunuh diri? Bentrokan pun terjadi antar jurus Yok Ahan dengan MC kita. Scene beralih di malam hari saat MC kita membuka matanya. Bintangnya germelapan, kata MC yang sesaat kemudian menahan sakit di sekujur tubuhnya. Prajurit tingkat 2 yang melihat MC mengerang kesakitan pun berkata, Tuan Noh, apa kau sudah siuman? Tuan Noh. Sadarlah, Tuan Noh. Prajurit tingkat 2 yang melihat MC menggeliat kesakitan kemudian berteriak, Tuan Noh. Sesaat kemudian MC kita sudah kembali tenang dan berkata, telingaku penging karenamu. Apa kau tak apa? Saut prajurit tingkat 2. Kau masih hidup atau ikutan mati? Tanya MC kita. Kalau mati, aku bisa kena omel darimu. Aduh mataku kelilipan, jawab prajurit tingkat 2. Kayaknya aku harus tanya pada penjaga akhirat, ujar MC kita. Hah, saut prajurit tingkat 2 yang tidak mengerti. Kemudian MC kita berkata, aku ingin tanya kenapa dunia ini sangat tidak adil. Apa salahku sampai kena masalah sebesar ini? Apa salah anak-anakku? Kemudian secara tiba-tiba Maxo berkata, omong kosong, makanya ku bilang mending langsung kubur saja orang ini. MC kita yang melihat Maxo datang menghampiri kemudian berkata, Maxo kau pasti menolongku. Bacot, anggap saja dirimu selamat karena hoki. Saat bos mereka kalah, mereka langsung pergi menggendongnya. Sedangkan kau kuangkat ke kapal, saut Maxo. Kalau aku diangkut ke kapal, artinya kan menoloi. Ujar MC kita, yang kemudian lanjut berkata, bisa panggilkan dokter dulu tidak? Badanku nyeri semua kayak lagi sekarat. Mau ku buat sekarat betulan, saut Maxo. Kemudian MC kita bergumam dalam hati. Padahal sakit betulan, kemudian kembali berujar, hahaha makasih Maxo, dasar orang brengsek. Masalahnya jadi ruyam gara-gara kau. Lagi pula, bagaimana ceritanya gelandangan begini diincar oleh orang ahli bela diri? Pungkas Maxo. Ngomong-ngomong soal itu, bisa antar aku ke Xi'an? Tanya MC kita. Kau betulan ingin mati ya? Jawab Maxo. Saat kau menolong orang tenggelam, pasti diberi makanan dan minum hangat juga kan? Tanya MC kita lagi. Kemudian mereka berdebat saat kapal melaju di bawah bintang malam. Aku kembali ke kastil kalau tidak memberimu pemakaman laut. Maxo, maksudku tuan, jangan terlalu jahat. Sekian untuk episode kali ini. Jangan lupa subscribe untuk update video-video terbaru dari Mimin, dan juga bantu share biar channel ini berkembang dan membuat Mimin semangat. Sekian dari Mimin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next time.